Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada siang yang berbahagia ini, yaitu hari Sabtu tanggal 25 bulan Dzulhijjah tahun 1441 Hijriah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita melanjutkan kembali kajian kitab tafsir Al-Qur'an, kitab yang kita pelajari yaitu kitab Taysirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan, yang ditulis oleh Al-Imam Fadilatul Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir Ibni Abdullah As-Sa'di, ulama besar yang dilahirkan pada tahun 1307 Hijriah dan meninggal dunia pada tahun 1376 Hijriah, rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Pembahasan kita pada siang hari ini kita mulai dari ayat yang ke-6 surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'adzim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, sawa'un alaihim, sama saja bagi mereka, a'anzartahum am lam tunzirhum, engkau beri peringatan kepada mereka ataukah tidak engkau beri peringatan kepada mereka, la yu'minun, mereka tidak beriman. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim, Allah Subhanahu wa ta'ala mengunci hati-hati mereka
dan juga pendengaran mereka. Wa ala absarihim ghishawah, dan pada penglihatan mereka terdapat tutup. Walahum adzabun adzim, dan bagi mereka disediakan adab yang besar. Maksud ayat yang mulia ini adalah Allah Subhanahu wa taala menghibur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang semangat berdakwah, mengajak orang-orang kafir agar masuk ke dalam agama Islam, semangat berdakwah kepada orang-orang musyrik agar meninggalkan kesyirikan. Namun orang-orang musyrik, orang-orang kafir, karena kesombongannya, dikarenakan kedengkiannya, sehingga mereka menolak untuk beriman. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersedih melihat, atau beliau bersedih ketika dakwanya ditolak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedih ketika orang-orang kafir menolak dakwahnya, menolak seruannya, sehingga Allah Subhanahu wa taala menghibur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada ayat ini supaya beliau tidak bersedih dan tidak kecil hati. Mereka yang menolak dakwah, mereka yang menolak mentauhidkan Allah, dikarenakan kekufuran mereka, dikarenakan kedengkian mereka, mereka menolak untuk masuk ke dalam agama Islam. Maka kita baca keterangan Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah, yukhbiru ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala mengkabarkan, innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, ay ittasafu bil kufri wan sabaghu bih. Orang-orang kafir artinya mereka yang disifati dengan kekufuran, wan sabaghu bih, dan kekafiran sudah mendarah daging bagi mereka. Wasara wasfan lahum laziman, sehingga kekufuran menjadi sifat, menjadi tabiat yang wajib bagi mereka. Mereka itu la yarda'uhum anhu radi. Maka orang-orang yang kafir, yang kekafiran sudah mendarah daging, yang kekafirannya sudah menjadi sifat yang lazim, yaitu mereka menyembunyikan keimanan dengan kesombongannya, bukan karena tidak tahu, menolak masuk Islam karena kekufurannya, bukan karena ketidaktahuannya, tetapi karena sombong, karena hasad dan yang lainnya.
Orang yang semacam itu apabila diberi peringatan, maka peringatan tidak bermanfaat bagi mereka. Wala yanja'u fihim wa'dun, dan nasihat tidak membekas bagi mereka. Maka ini peringatan bagi kita semuanya. Apabila ada nasihat, jangan diabaikan, jangan lalai. Jadi orang yang tidak memperhatikan nasihat yang sedang disampaikan, mereka menyerupai orang-orang kafir atau menyerupai orang-orang munafik. Kemudian Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, annahum mustamirruna ala kufrihim, mereka terus-menerus di dalam kekufurannya, menolak tauhid, menolak Islam karena kesombongan, karena kedengkian. Sawa'un alaihim, maka sama bagi mereka, a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun, engkau beri peringatan kepada mereka atau tidak engkau beri peringatan kepada mereka, la yu'minun, mereka tidak beriman. Wa haqiqatul kufri huwal juhudu lima jaa bihi rasul au jahada ba'dahu au jahdu ba'dihi. Dan hakikat kekufuran adalah menolak menolak dan mengingkari apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau mengingkari sebagiannya. Fahaula'il kuffar, mereka orang-orang kafir, la tufiduhum ad-da'watu illa iqamatul hujjati alaihim. Mereka orang-orang kafir, dakwah tidak bermanfaat bagi mereka kecuali untuk menegakkan hujjah di atas mereka. Wa ka'anna fi hada qat'an li tama'ir rasul sallallahu alaihi wasallam fi imanihim. Seakan-akan ayat ini memutus tamaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu keinginan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat besar supaya orang-orang kafir, terutama kafir Quraisy, masuk ke dalam Islam. Wa annaka la ta'sa alaihim wa la tadhhab nafsuka alaihim hasarat. Janganlah engkau wahai Muhammad gelisah dan sedih karena kekufuran mereka. Maka ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menghibur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan dipahami ayat ini enggak usah berdakwah. Orang-orang kafir didakwai atau tidak didakwai tetap saja kafir. Kalau demikian enggak usah dakwah. Bukan seperti itu. Jelas ya? Bukan maksud ayat ini adalah jangan menyeru orang kafir ke dalam Islam. Bukan seperti itu. Tetapi maksudnya adalah serulah mereka ke dalam agama Islam. Maksudnya adalah serulah orang-orang musyrik supaya meninggalkan kesyirikan. Namun mereka yang tetap dengan kekufuran, yang tetap dengan kesyirikan setelah didakwai terus-menerus, janganlah bersedih, karena petunjuk itu di tangan Allah, dan Allah Maha mengetahui siapa yang berhak diberi petunjuk dan siapa yang berhak disesatkan. Maka orang-orang kafir apabila didakwai terus-menerus tapi tetap saja di dalam kekufurannya,
maka ini disebabkan karena kesombongan mereka. Di dalam bahasa Arab, al-kufru bimakna at-taghtiyah. Kufur artinya menutup. Maka petani secara bahasa dikatakan kafir. Kenapa? Karena biasanya petani itu menutup biji-bijian dengan apa? Dengan tanah. Orang kafir disebut kafir bukan karena tidak tahu, tetapi mereka tahu kebenaran, namun menutup kebenaran di dalam hatinya. Apa tutupnya? Tutupnya adalah kesombongan. Tutupnya adalah kedengkian, hasad, dan yang lainnya, sehingga mereka dikatakan kafir. Kemudian ayat yang ke-7, penulis Al-Imam As-Sa'di rahimahullah berkata, "Tsumma dzakaral mawani'ah al-mani'a lahum minal iman." Faqala, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan penghalang-penghalang bagi mereka untuk beriman. Faqala, Allah taala berfirman, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Allah mengunci hati-hati mereka dan Allah mengunci pendengaran mereka. Kenapa Allah mengunci? Karena mereka menutup hatinya dengan kesombongan, sehingga Allah sekalian mengunci hati mereka. Ketika disampaikan kebenaran, telinga mereka tutup, seperti kaumnya Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihissalam berkata, wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adanihim. Ya Allah, ketika aku mengajak mereka mentauhidkan Engkau, meninggalkan kesyirikan, ja'alu asabi'ahum, telinga mereka masukkan apa itu? Telunjuk mereka, tangan mereka dimasukkan ke telinga, ditutup rapat-rapat. Karena mereka menutup telinganya dari mendengarkan kebenaran, Allah mengunci telinga mereka, sehingga mereka tidak bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Kenapa? Karena hatinya dikunci oleh Allah dan telinganya juga dikunci oleh Allah. Ay taba Allahu 'alaiha bitabi. Artinya Allah mengunci hati mereka dan telinga mereka dengan tabi, distempel, dikembok. La yadkhuluhal iman, sehingga iman tidak masuk di dalam hati mereka. La yanfudu fiha, keimanan tidak meresap di dalam hati mereka. Fala ya'unu wala yanfa'uhum wala yasma'una ma yufiduhum. Mereka tidak memahami, tidak bisa memahami, tidak bisa merenungkan kebenaran, dan mereka tidak bisa mendengar apa-apa yang bermanfaat bagi mereka. Wa ala absarihim ghishawah, dan pada pandangan mereka terdapat penutup, ay ghisya'an wa ghita'an wa akinnatan, yaitu penutup, tamna'uha 'anil nadharil ladzi yanfa'uhum, yang menghalangi mereka dari melihat hal-hal yang bermanfaat bagi mereka. Wa hadhihi turuqul ilm wal khairi qad suddat 'alaihim. Ini adalah jalan ilmu. Sarana untuk mendapatkan ilmu adalah penglihatan. Sarana untuk mendapatkan ilmu dan kebaikan adalah pendengaran, kemudian hati.
ditutup oleh Allah bagi orang-orang kafir. Fala matma'a fihim, maka janganlah berharap keimanan mereka. Wala khaira yurja indahum, dan tidak ada kebaikan yang diharapkan dari mereka. Wa innama muni'u dzalik, dan mereka dihalangi dari keimanan. Wa suddat anhum abwabul iman, dan pintu-pintu keimanan ditutup bagi mereka. Bisababi kufrihim, dikarenakan kekufuran mereka. Wa juhudihim, dan dikarenakan pengingkaran mereka. Wa mu'anadatihim, dan dikarenakan perselisihan mereka. Ba'dama tabayyana lahumul haqq, setelah kebenaran itu nyata bagi mereka. Dengan demikian Allah mengunci hati mereka, Allah mengunci pendengaran mereka, Allah mengunci pandangan mereka. Bukan pertama kali langsung dikunci, tidak. Mereka diberi petunjuk oleh Allah, yaitu hidayah, al-irsyad. Para nabi dan para rasul menyeru kepada mereka, namun mereka menolak dengan kekufuran, mereka menolak dengan pengingkaran, mereka menolak dengan kesombongan, kedengkian, serta yang lainnya. Sehingga karena perbuatan mereka, Allah mengunci hati mereka, Allah mengunci pendengaran mereka, dan Allah menutup pandangan mereka. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah, dan kami balikkan hati mereka, kami balikkan pandangan-pandangan mereka, kami kunci sebagaimana mereka tidak beriman pertama kali. Wa hadza iqabun ajil, ini adalah hukuman yang disegerakan oleh Allah. Tsumma dzakaral iqabal ajil, kemudian Allah menyebutkan hukuman yang diakhirkan. Faqala, Allah Ta'ala berfirman, walahum adzabun azim, dan bagi orang-orang yang kafir adab yang besar. Wa huwa adzabun nar, yaitu siksa neraka. Wa sukhtul jabbar, dan kemurkaan Allah yang maha perkasa. Al-mustamir ad-daim, yang terus menerus dan kekal abadi. Wal iyadu billah. Dari dua ayat yang mulia ini terdapat beberapa pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama, dari ayat ini terdapat pelajaran masyru'iyatu da'watil kuffar ilal Islam. Disyariatkan mendakwahi orang-orang kafir, mengajak mereka masuk ke dalam agama Islam. Jadi ayat ini terdapat pelajaran disyariatkan, diperintahkan mengajak orang-orang kafir, menyeru mereka ke dalam agama Islam. Yang demikian itu karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersungguh-sungguh bersemangat menyeru orang-orang kafir, menyeru orang-orang musyrik Quraisy agar masuk ke dalam agama Islam. Maka sekali lagi ayat ini bukan diartikan tidak usah mendakwahi orang kafir, tidak. Tapi ayat ini sebaliknya terdapat pelajaran perintah bersungguh-sungguh mengajak orang kafir ke dalam agama Islam.
Kemudian pelajaran berikutnya dari ayat yang mulia ini terdapat pelajaran annal hidayata biyadillah, bahwasanya petunjuk itu di tangan Allah, bukan di tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan di tangan para nabi dan para rasul. Di para nabi dan para rasul memiliki hidayah apa? Hidayah irsyad. Karena pertanyaan, hidayah terbagi menjadi berapa? Dua. Hidayah petunjuk artinya hidayatul irsyad, petunjuk memberi keterangan. Kemudian yang kedua adalah hidayah taufik. Para nabi dan para rasul hanya memiliki hidayah irsyad, hidayah mengajak, hidayah menyeru, hidayah menerangkan. Ini namanya hidayatul irsyad. Yang kedua artinya hidayatut taufiq, hidayah menyadarkan. Jadi hidayah menyadarkan sehingga orang kafir sadar mau masuk Islam. Hidayah menerima kebenaran. Hidayah taufik milik siapa? Hidayah taufik milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekiranya para nabi dan para rasul memiliki hidayah taufik, maka semua kaumnya akan masuk ke dalam agama Islam. Semua kaumnya tidak akan menentang mereka. Sekiranya Nabi Ibrahim memiliki hidayah taufik, maka ayahnya Azar pasti mengikuti ajarannya. Sekiranya Nabi Musa alaihissalam memiliki hidayah taufik, maka Fir'aun akan mengikuti ajarannya Nabi Musa. Sekiranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki hidayatut taufik, maka Abu Jahal, Abu Lahab, demikian pula Abu Talib akan masuk ke dalam agama Islam. Jelas ya? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberi petunjuk siapa yang engkau cintai. Petunjuk apa yang dimaksud pada ayat ini? Hidayatut taufik, hidayah menyadarkan, hidayah menerima kebenaran. Ini tidak miliki siapapun juga kecuali hanya milik Allah saja. Walakinnallaha yahdi man yasha, akan tetapi Allah memberi petunjuk, menyadarkan siapa yang dikehendakinya. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Allah Maha mengetahui siapa yang layak mendapatkan petunjuk. Jadi Allah tahu siapa yang layak diberi petunjuk dan siapa yang layak untuk disesatkan. Kemudian pelajaran berikutnya dari ayat ini terdapat pelajaran annal juhuda wal kibra wal hasadah sababu raddil iman, bahwasannya mengingkari dan sombong serta hasad adalah sebab penolak keimanan. Al-juhud, annal juhudah, juhud adalah mengingkari. Kemudian wal kibr, sombong. Wal hasadah, demikian pula iri hati, dengki, adalah sebab penolak keimanan. Jadi Abu Jahal
sebelum dijuluki Abu Jahal. Semasa jahiliyah julukannya apa? Abul Hakam. Jadi orang-orang kalau ada perselisihan datang kepada Abu Jahal, yaitu yang julukannya Abul Hakam. Kenapa dia tidak mau masuk Islam? Apakah karena tidak tahu? Tahu, jelas. Namun Abu Jahal iri hati. Kalau dia masuk Islam, otomatis posisinya turun. Orang-orang sudah tidak datang lagi karena iri hati, karena sombong, karena dengki kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sekali lagi, penolakan, mengingkari kebenaran, sombong, iri hati adalah sebab seseorang menolak keimanan. Maka alangkah banyaknya manusia hari ini tahu sunnah itu terang, tahu tauhid itu jelas, bukan karena tidak tahu, tahu mereka. Kalau dibacakan ayat faham, namun karena iri hati, karena sombongnya, karena fanatiknya, mereka menolak sunnah, mereka menolak tauhid. Padahal ajaran tauhid adalah ajaran yang dibawa oleh para nabi dan para rasul. Kemudian pelajaran berikutnya dari ayat ini terdapat pelajaran al-hathu ala adamil huzn wat tahassur fi hali adami qabulin nas ad-da'wata. Al-hathu, anjuran, ala adamil huzni wat tahassur, anjuran tidak bersedih hati. Ketika manusia menolak dakwah, kesedihan itu pasti ada, namun dianjurkan jangan berlarut dengan kesedihan. Harus bangkit lagi, semangat lagi berdakwah, bersungguh-sungguh lagi menyerukan tauhid, mengajak manusia meninggalkan kesyirikan. Dibenci, sedih. Dimusuhi, sedih. Wajar. Namun jangan berlarut-larut. Maka Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang mulia ini menghibur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat yang lain Allah taala berfirman, "Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun." Sungguh kami mengetahui hatimu itu sesak, sempit karena ucapan mereka, karena penolakan mereka, karena ejekan mereka, karena pengingkaran mereka. Bayangkan, kita tidak bisa membayangkan. Datangi ke pasar, datanglah ke pasar. Kemudian katakan, wahai manusia, qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, bacalah la ilaha illallah tuflihu, kalian akan beruntung. Coba sekarang kita ke pasar. Siapa yang sanggup berdakwah, mengingkari kesyirikan, mengingkari akidah yang rusak di kerumunan manusia? Itulah dakwanya para nabi dan para rasul alaihim afdhalus shalah wa atamut taslim. Kita sekarang di masjid santai-santai saja, tenang, tidak ada yang memusuhi, tidak ada yang membenci. Tapi bayangkan dakwanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ke pasar mengajak ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Mereka menjawab, aj'alal alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab. Apakah dia menjadikan Tuhan itu satu saja, sesembahannya satu saja? Ini adalah perkataan yang aneh, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam dijuluki gila, dijuluki tukang sihir dan yang lainnya. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala.
Maka Allah menganjurkan pada nabinya pada ayat yang mulia ini agar tidak berlarut-larut sedih. Kenapa? Karena petunjuk di tangan Allah. Siapa yang disesatkan oleh Allah, tidak ada siapapun yang bisa memberi petunjuk kepada mereka. Maka pada ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, fala tadhhab nafsuka alaihim hasarat. Janganlah berlarut kesedihan, jangan berlarut-larut dengan kesedihan. Bangkitlah, semangatlah lagi, bersungguh-sungguhlah di dalam berdakwah. Ajaklah mereka ke dalam agama Islam, serulah mereka meninggalkan kesyirikan. Kemudian pelajaran berikutnya dari ayat ini terdapat pelajaran yang bagi tasji'ud du'at wa tasliyatuhum fi sabilid dakwah. Anjuran memberi semangat para dai dan menghibur mereka di jalan dakwah. Jadi kalau ada seorang dai terdapat masalah, jangan langsung disalahkan. Hiburlah mereka, beri semangat pada mereka. Ketika ditolak oleh masyarakat, jangan langsung dimarahi. Ini Nabi Muhammad SAW diingkari dakwanya, dimusuhi dakwanya. Kalau ada dakwah yang dimusuhi, dai-nya jangan disalahkan dulu. Beri semangat, hiburlah mereka. Ini adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mereka dimusuhi, bukankah Nabi Musa alaihissalam dimusuhi? Kalau para dai pengajak kepada tauhid dibenci, bukankah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibenci? Kalau para dai mengajak kepada sunnah, kepada tauhid ditolak, bukankah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga ditolak, bahkan diusir? Kalau mereka sedih, wajar kita hibur mereka, kita beri semangat kepada mereka, kita bantu mereka semaksimal mungkin. Demikian petunjuk Al-Quran, demikianlah petunjuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada saudara kita yang sedang berdakwah ditolak masyarakat, kemudian kita tenang-tenang saja, berarti di dalam hati kita terdapat penyakit. Jangan seperti itu. Kita diperintahkan untuk saling tolong menolong. Allah Ta'ala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan tolong menolonglah di atas kebaikan dan takwa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al mu'minu kal bunyan, al mu'minu lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'da. Orang yang beriman antara satu dan yang lain seperti bangunan, sebagian yang satu menguatkan sebagian yang lain. Jadi demikian, janganlah kita menghinakan dakwah saudara kita, karena ini adalah perbuatan yang tercela. Artinya kalau mereka disakiti, kita harus merasa sakit. Kalau mereka ditolak, kita harus membantu mereka, menghibur mereka, memberi semangat, membantu semaksimal mungkin. Kemudian di antara pelajaran yang bisa diambil dari ayat yang mulia ini, al-hathu 'alal ihtimam 'indal mau'idhah wan nahi 'anil ghaflah. Anjuran atau perintah memperhatikan, perintah fokus apabila disampaikan mau'idhah. Larangan meremehkan dan melalaikan, tidak fokus. Karena orang kafir apabila disampaikan mau'idhah, bukan hanya tidak fokus, mereka meremehkan, menutup telinganya,
wastaghshaw thiyabahum, bajunya ditutup, wa asarru, terus menerus dengan kekufurannya, wastakbaru istikbara, dan mereka semakin sombong lagi. Ini ciri orang-orang kafir, ciri-ciri orang munafik. Wa minhum may yastami'u ilaik, di antara mereka ada orang yang kelihatannya mendengar. Hatta idza kharaju min indik, sampai apabila keluar dari majelis ilmu, qalu lil ladzina utul ilm, mereka berkata kepada orang-orang yang menuntut ilmu, yaitu para sahabat, madza qala anifa, apa yang disampaikan tadi? Nah, tadi di dalam majelis mau apa? Mendengarkan apa? Tidak fokus, tidak perhatian. Demikian larangan. Jadi pada ayat ini terdapat pelajaran perintah fokus, perintah memperhatikan mau'idhah yang disampaikan, terutama ayat-ayat Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran, fastami'u, perhatikan, wa ansitu, diam, mulut diam, tangan diam. Sebagian besar diantaranya ketika mendengarkan ayat disampaikan, mulutnya diam, tapi tangannya sedang main HP, chatting sana, chatting sini. Ini adalah perbuatan tercela. Ini adalah perbuatan yang tercela. Maka Allah Ta'ala berfirman, ulaikal ladina taba Allahu ala qulubihim, mereka adalah orang yang hatinya dikunci oleh Allah, wattaba'u ahwa'ahum, dan mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Maka para sahabat radhiyallahu anhum apabila disampaikan Al-Quran, ka'anna ala ru'usihim at-tayr, seperti di atas kepala mereka ada burung. Perhatian, fokus. Demikian karena Al-Quran memiliki hak. Sampainya ilmu ke dalam hati kita juga ada syaratnya. Syaratnya fokus, dibersihkan hatinya. Fokus, maka ilmu yang dipelajari akan bermanfaat. Adapun orang yang datang menghadiri majelis ilmu, kemudian bawa HP-nya, yang jualan tetap jualan, yang ngobrol tetap ngobrol, yang ini tetap itu, bagaimana ilmu didapatkan? Dan itu pun ciri-ciri orang kafir. Mereka menyerupai orang kafir kalau demikian. Tidak mau mendengarkan, seakan-akan tidak mau mendengarkan. Orang munafik pura-pura mendengarkan tapi tidak mendengarkan. Wal iyad billah. Maka jadilah penuntut ilmu yang sejati. Ketika mendengarkan, dengarkan dengan baik, fokus, hadirkan niat. Hadirkan niat, kemudian niatkan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pelajaran berikutnya dari ayat ini terdapat pelajaran annal qur'ana hujjatun laka aw alaika. Al-Quran hujjah, membelamu atau membinasakan. Jadi Al-Quran adalah hujjah, hujjah yang membela atau hujjah yang mencelakakan. Al-Quran akan menjadi pembela pada hari kiamat nanti bagi siapa yang membacanya dengan benar, yang mempelajarinya dengan benar sungguh-sungguh, mengamalkannya dan memperjuangkannya. Adapun Al-Quran akan menjadi hujjah, iqamatul hujjah alaihim, untuk membinasakan mereka bagi siapa yang dibacakan Al-Quran namun tidak memperhatikannya dan meremehkan, melalaikan, bahkan menolak Al-Quran. Waliyadu billah, maka Al-Quran menjadi hujjah untuk membinasakan mereka. Waliyadu billah. Kemudian pelajaran berikutnya dari ayat yang mulia ini terdapat pelajaran annal fujura tu'atsiru 'alal qulub, bahwasannya dosa besar
al-fujur, kemaksiatan, dosa besar dan kekufuran, tu'atsiru 'alal qulub, membekas di dalam hati. Jadi kemaksiatan bertumpuk-tumpuk sehingga hatinya sakit, bahkan sehingga hatinya mati, sehingga tidak bisa membedakan kebenaran dan kebatilan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda idza adnaba nukitat fi qalbihi nukitat qalbuhu nuktatan sauda." Seorang hamba apabila berdosa, hatinya dititihi dengan titik hitam. Fa in taba wasta'taba, apabila dia bertobat, wa in istaghfara, beristighfar, wasta'taba, memperbaiki, sukila qalbu, hatinya bersih lagi. Jika orang berdosa dikasih titik hitam, kemudian bertobat, beristighfar, putih lagi. Wa in zadat, kalau dia berdosa, bermaksiat, berbuat kefasikan, tidak bertobat, ditambah lagi, maka titik hitamnya semakin bertambah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fadzalikar ron", itu adalah penutup yang ada di dalam hati mereka. Maka Allah Ta'ala berfirman, "Kalla bal rona ala qulubihim maka nu yaksibun." Kalla, sekali-kali tidak. Hati mereka ditutup karena apa? Karena dosa mereka. Bukan ditutup oleh Allah secara langsung. Allah menutup, menguji hati mereka karena dosa mereka. Maka sekali lagi, dosa, kemaksiatan, kekufuran itu membekas di dalam hati. Perhatikan hadis yang lain. Apabila dosa itu membekas di batu yang sangat keras, yaitu Hajar Aswad. Asalnya warnanya apa Hajar Aswad? Warnanya putih, menjadi hitam karena dosa manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Annal hajara ashaddu bayadan minal laban." Bahwasanya Hajar Aswad itu dahulunya batu surga, lebih putih daripada madu, lebih putih daripada susu. Menjadi hitam, sawadathu khotoya bani Adam, menjadi hitam karena dosa manusia, diusap. Dengan demikian, apabila batu yang sebelumnya putih menjadi hitam karena dosa manusia, demikian pula hati ini akan menjadi hitam karena dosa dan maksiat. Maka segera bertaubat, karena dosa itu membekas di dalam hati. Kalau seseorang bertobat kepada Allah, suqila qalbuhu, hatinya akan putih kembali. Kemudian pelajaran berikutnya dari ayat yang mulia ini terdapat pelajaran annal kuffara la yaqilun, bahwasanya orang-orang kafir itu tidak punya akal. Orang kafir tidak berakal. Demikian pernyataan Al-Quran. Mereka punya mata namun tidak bisa melihat. Mereka punya hati tidak bisa memahami. Mereka punya pendengaran tidak bisa melihat. Mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi, lebih bodoh lagi. Mereka adalah orang-orang yang lalai. Maka Allah Ta'ala berfirman, lahum qulubun la yafqahuna biha, punya hati namun tidak digunakan memahami, tidak bisa memahami. Dibacakan Al-Quran tidak faham, ditolak Al-Quran, ditutup hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, punya mata namun tidak bisa melihat kebenaran, tidak sadar, tidak tersentuh ketika melihat kebenaran. Walahum adhanun la yasma'una biha, mereka juga punya pendengaran namun tidak bisa mendengar.
Ulaika kal an'am, mereka seperti binatang ternak. Ulaika humul ghafilun, mereka itulah orang-orang yang lalai. Orang-orang yang lalai itu orang-orang kafir, mereka tidak berakal. Dan ketika mereka di neraka, mereka berkata, wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir fa'tarafu bidzambihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Mereka berkata, orang-orang kafir yang di neraka, sekiranya kami dahulu punya akal, memahami kebenaran, sekiranya kami dahulu di dunia mendengarkan kebenaran, niscaya kami tidak akan menjadi penghuni neraka jahanam. Maka Allah Ta'ala berfirman, fa'tarafu bidzambihim, mereka mengakui dosa-dosa mereka. Fasuhqan li ashabis sa'ir, maka kebinasaan bagi orang-orang yang ada di neraka. Wal iyadu billah. Kemudian dari ayat yang mulia ini terdapat pelajaran al-jaza'u min jinsil amal, balasan sesuai perbuatan. Artinya Allah mengunci hati mereka bukan pertama kali langsung dikunci, enggak. Jadi hati mereka dikunci, pendengaran mereka dikunci, penglihatan ditutup karena dosa yang bertumpuk. Karena dosa yang semakin bertambah, kemaksiatan bertambah, kekufuran bertambah, kesombongan, kedengkian dan seterusnya. Maka Allah Subhanahu wa taala semakin mengunci hati mereka. Kemudian pelajaran berikutnya, anna min uqubatis sayyi'at as-sayyi'atu ba'daha. Anna min uqubatis sayyi'at as-sayyi'at ba'daha. Hukuman dosa, di antara hukuman dosa adalah dosa lagi setelahnya. Jadi Allah menghukum, waliyadu billah. Jadi bukan berarti harus dihukum, diadab oleh Allah. Salah satu hukuman dari dosa adalah dosa lagi, dosa lagi, dosa lagi. Tidak bertobat-tobat, sehingga hatinya menjadi sakit, banyak noda hitamnya, sehingga hatinya menjadi mati karena dosa yang bertumpuk. Maka para ulama menjelaskan, al-hasanatu taqulu ukhti ukhti. Kebaikan itu mengajak, wahai saudaraku, kemarilah. Jadi kebaikan, kebaikan lagi, kebaikan lagi, amal soleh. Contoh, seorang datang ke masjid untuk sholat, setelah sholat menghadiri majelis ilmu. Jadi kebaikan yang satu menyeret, menarik kebaikan yang lain. Orang yang maksiat satu menarik maksiat yang lainnya. Maka di dalam kaidah disebutkan atau faedah disebutkan, inna min uqubatis sayyi'at as-sayyi'ata ba'daha. Di antara hukuman dosa adalah dosa lagi setelahnya. Artinya orang tidak diberi taufik untuk bertaubat. Ini Allah menghukum dengan maksiatnya. Wal iyadu billah. Maka segeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pelajaran berikutnya dari ayat yang mulia ini terdapat pelajaran annadz-dzunuba tamna'u minal ilm, bahwasannya dosa menghalangi ilmu. Dosa itu menghalangi ilmu. Semakin banyak dosanya, semakin banyak ilmu yang terhalangi. Demikian. Maka Al-Imam Syafi'i rahimahullah pernah mengadu kepada Waqi' ibnul Jarrah, imam besar kaum muslimin. Jadi Imam Syafi'i mengadu, syakautu ila Waqi'in su'a hifdi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Aku mengadu kepada Imam Waqi' karena lemahnya hafalanku. Padahal Imam Syafi'i sekali melihat langsung hafal.
Fa arsyadani ila tarkil ma'asi, maka Waqi menasihati aku tinggalkan maksiat. Dan dia mengabarkan kepadaku bahwasanya ilmu itu adalah cahaya. Ilmu adalah cahaya. Wa nurullahi la yuhdalil asi. Dan cahaya Allah tidak diberikan kepada orang yang bermaksiat. Maka lihatlah orang kafir. Kenapa kafir? Karena kekufuran mereka, karena kemaksiatan mereka, karena kefasikan mereka. Disampaikan Al-Quran tidak meresap karena dosa. Karena dosa itu menghalangi ilmu. Dengan demikian dalam ayat ini terdapat pelajaran annadzunuba tamna'u minal ilm wa tamna'u min barakatil ilm. Dosa itu menghalangi ilmu dan menghalangi berkahnya ilmu. Seorang dai, seorang penuntut ilmu, ilmunya bermanfaat apabila diimbangi dengan amal dan apabila diimbangi dengan meninggalkan dosa dan maksiat. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita ilmu yang bermanfaat, dan kita berdoa agar Allah menjaga kita dari dosa dan maksiat, agar ilmu kita bermanfaat dan agar kita bisa mengamalkan dari ilmu yang kita pelajari. Demikian apa yang dapat disampaikan pada kajian siang ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.